Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 98 ayat 1 hingga 4 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita akan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan bagi Allah Bapa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami bisa menginjakkan kaki kami di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk minggu pertama di bulan yang ke-11 ini ya Tuhan. Itu berarti 11 bulan Engkau sudah menuntun hidup kami. Dan 1 bulan lagi kami akan mengakhiri tahun ini. Bapa, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan saja. Dan tatkala kami menoleh ke belakang sepanjang minggu ini, mungkin ada tutur kata kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Ampunilah kami ya Tuhan. Mungkin ada pikiran kami yang memikirkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada tindakan kami melalui panca indera kami yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh tatkala datang di hadapan Tuhan, kami tidak membawa dosa, kami tidak memelihara dosa, namun Tuhan yang mengampuni dan menguduskan kami. Karena itu Tuhan, tilik hati kami, tilik pikiran kami. Apakah jalan kami berliku-liku dan serong, dan kembalikan kami ke jalan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu,
Jikalau bukan karena kasih Tuhan yang teramat besar, Dia tak akan mungkin turun ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan hidup kita. Dia memulihkan hidup kita dari keadaan binasa menjadi hidup penuh anugerah. Dengan apa kita dapat membalas kebaikan Tuhan? Mari kita angkat hati, kita mau bersyukur atas perbuatannya yang luar biasa yang kita alami sampai hari ini. Semuanya berkat kasih karunia dan anugerahnya semata. Bersama kita akan pujikan. Dengan apa akan kubalas? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapa kita adalah Allah yang setia. Dia telah turun ke dunia untuk memulihkan hidup kita. Dengan apakah kita dapat membalas segala kebaikannya? Mari kita pujikan sekali lagi. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku.
ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Benar Tuhan, dengan apa kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan? Rasanya nggak ada ya. Karya salib Tuhan sungguh membuktikan betapa begitu besar kasih-Nya kepada kita. Sungguh teramat mulia perbuatannya. Mari kita mau angkat suara sekali lagi, kita mau memuji dan memuliakan Dia. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, janjinya bagi kita yang percaya. Sekali lagi, pujikan. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Ya sungguh mengajarkan kita kebenarannya. Pujikan sekali lagi. Yang mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Genaplah penebusan mulia baginya. Sungguh mulia Tuhan kita. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Ya, soalnya hening. Ya Bapak Ibu, bila kita lihat kembali perjalanan hidup kita, semuanya nggak lepas dari rancangan Tuhan yang pastinya selalu terbaik bagi setiap kita. Dia telah memulihkan hidup kita, Dia berikan kesempatan yang baru. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan. Melalui firman-Nya yang akan disampaikan melalui hambanya penginjil Soleman Wilmana Tanjung, kita mau sama-sama belajar, semakin mengenal Tuhan, sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, bersama kita pujikan mengenal-Mu. Bila ku buka mataku, terlihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung.
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena semua yang baik Tuhan hidup di dalam hidup kami, itu semua hanya karena karya-Mu Tuhan. Kau telah memberi kami kesempatan yang baru Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. mari kita bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami bukanlah orang baik. Kami bukanlah orang yang tanpa dosa. Akan tapi anugerah-Mu sendirilah yang memberikan kami anugerah dan pertolongan. Sehingga orang yang berdosa ini pun Kau kasihi dan Kau berikan anugerah. Karena itu Tuhan, janganlah ada di antara kami yang memegahkan diri untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Akan tapi biarlah nama Tuhan ditinggikan melalui hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, biar Engkau berbicara lewat hamba-Mu, dan berkatilah setiap kami. Hamba berdoa tidak ada seorang pun yang akan pulang dengan tangan hampa dan kosong, tapi dikuatkan, diberkati, dan ditegur oleh firman Tuhan. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Tidak terasa hari ini sudah bulan 11 ya. Cepat ya. Sebentar lagi kita akan memperingati Natal ya. Nah saudara, oleh karena itu waktu berlalu begitu cepat. Orang Kristen harus mencatatnya ya.
Nah sekarang coba sebelahnya disalami dong ya. Nah, katakan Yesus mengasihimu ya. Salam ke sebelahnya. Karena Anda ketemu sekarang, minggu depan belum tentu loh. Karena dia bolos ya. Saudara, dalam beberapa minggu ini alma mater saya sangat kehilangan. Ada beberapa pendeta yang sangat dikenal yang kemudian dipanggil Tuhan. Yang pertama adalah salah satu pendeta di Jakarta, beliau adalah alumni kita ya, yang kemudian dia harusnya fine saja sebelum dioperasi, lalu ketika harusnya dia operasi itu tanggal 4 misalkan dimajukan ya jadi tanggal 2. Lalu ketika sejak operasi itu sampai pada kematiannya itu tidak sadar ya setelah dioperasi. Dan yang menarik, waktu pendeta itu masuk rumah sakit, yang mendoakan dan menguatkan adalah pendeta yang meninggal kemarin, yaitu pendeta Marojahan Sijabat itu. Ya, pendeta Marojahan datang ke Jakarta, kemudian mendoakan, karena mereka rekan satu angkatan, dan menguatkan istrinya. Tapi seminggu kemudian, lalu ketika memimpin retreat ya di Batu, Malang, di Petra, lalu pendeta Marojahan mengalami kesakitan di bagian perut yang luar biasa, kemudian dirujuk ke rumah sakit dan karena Batu tidak punya teknologi yang mumpuni gitu ya, kemudian harus nunggu besoknya lagi baru dibawa ke Nashos di Surabaya. Singkat cerita ternyata terjadi penyumbatan di bagian usus, ada cairan darah ya, dan kemudian juga di arah menuju jantung ya, sehingga kalau itu clot namanya tersumbat maka tidak ada darah yang mengalir, kemudian akan mengalami kematian begitu ya. Dan itu yang terjadi dengan pendeta Marojahan ya. Dan salah satu yang apa istilahnya saya mengenal ya, papanya Jerome ya kalau Anda tidak tahu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang disaksikan di dalam malam penghiburannya itu sangat menguatkan ya. Karena ternyata pendeta Marojahan menjadi berkat bagi banyak orang ya. Itulah kenapa saudara, sesuai dengan tema hari ini kita diberikan waktu yang sama, kesempatan yang sama ya. Tapi apakah kita menggunakan kesempatan yang disebut kesempatan terakhir ini dengan baik ya. Mari kita membuka firman Tuhan yang adalah lanjutan dari eksposisi kita. Lukas 13, kita akan membaca Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah mendapatkan, mari kita akan membaca firman Tuhan ini sama-sama ya. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah a final chance atau kesempatan terakhir ya. Nah, saudara, saya akan memulai dengan ini ya. Pernah enggak saudara ketinggalan kapal? Wah, boro-boro Pak naik kapal aja enggak pernah ya. Ketinggalan pesawat pernah? Oh, pernah. Ketinggalan mobil? Oh, sering ya. Dijemput Pak Kirman. Durung adus sih, ya akhirnya mobilnya jalan lagi. Saya pernah mengalami nih saudara, kira-kira waktu saya menjadi mahasiswa di Saat Malang, kalau tidak salah di semester yang keempat ya, saya merencanakan untuk pulang ke Kalimantan. Dan saudara tahu pada zaman itu, tahun 95-an begitu ya, moda transportasi tidak seperti sekarang, komunikasi tidak seperti sekarang ya. Jadi singkat cerita, saya kemudian merencanakan untuk pulang karena jadwal kapal itu tidak setiap minggu ada. Lalu kemudian saya memesan tiket untuk pulang via Semarang begitu ya.
Nah, yang menjadi masalah adalah saya tidak punya tiketnya. Saya hanya titip ke teman, saya bilang nanti saya bayar di tempat, kemudian nanti kalau sudah dapat, saya akan bareng dengan dia naik kapal itu. Dan apa yang terjadi saudara, ketika saya sampai Semarang, waktu saya sampai Tanjung Mas itu ya, saya lihat kapalnya sudah jalan. Nah, itu yang menyakitkan itu ya. Jadi saya di pelabuhan bawa koper, itu kapal not jalan. Dalam hati saya, waduh. Kalau orang sampai ketinggalan kapal, itu kemungkinannya itu sangat kecil sebenarnya. Karena kapal itu sandar bisa seharian, betul? Itulah kenapa saudara waktu itu ternyata yang salah adalah saya. Karena saya tidak mempersiapkan tiket ini dengan baik. Saya hanya mempercayakan kepada teman saya hanya ngomong nanti ketemu di pelabuhan. Dan saya tidak tahu jam berapa kapalnya. Lucu ya, naik kapal tidak tahu jamnya. Tapi pakai feeling-feeling pagi kayaknya. Dan benar pagi dan saya sampai di situ dan kapalnya sudah jalan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga mungkin ketika kita mempersiapkan hidup ini. Ya, saya mau ilustrasikan seperti hidup kita ya. Kalau kita di dunia ini biasanya kita banyak disibukkan dengan hal-hal yang lain, sehingga kita kurang mempersiapkan hidup kita untuk kehidupan akan datang. Khususnya berkaitan mengenai rohani ya. Sehingga yang terjadi adalah kalau kita mau jujur tiap hari kita disibukkan dengan apa? Pekerjaan. Ada amin? Yang tidak bekerja disibukkan dengan apa? Anak, cucu, menantu. Loh, kok bisa Pak? Kalau Anda terlalu tidak ada kerjaan berarti apa? Kemudian akan ngurusi yang lain kan? Anak, cucu, dan menantu. Ya. Kok menantu diurusi? Artinya diomongin gitu ya. Jadi artinya mengatur mereka. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa kadangkala kita itu sibuknya tidak karu-karuan. Sehingga yang terjadi adalah kita kurang mempersiapkan apa yang menjadi tujuan kita. Ya. Kalau saya bertanya kepada Anda, apakah tujuan hidup orang percaya? Mungkin saudara akan mengatakan, oh untuk menjadi sukses Pak. Amin. Amin enggak? Saya doakan Anda hidupnya sukses. Amin. Amin. Aiming diam aja ya. Enggak mau sukses ya. Mau kaya? Rata-rata mau kaya kan? Betul enggak? Saya doakan Anda kaya. Amin. Salah enggak orang Kristen kaya? Salah kalau kaya monyet. Nah itu kaya. Tapi kalau kaya beneran orang Kristen boleh enggak? Boleh. Ya. Tapi saudara, sadarkah kita saking kita itu memikirkan kesuksesan, kekayaan, kita kurang memikirkan tujuan hidup kita. Ya, kita kurang memikirkan dan mempersiapkan seperti saya tadi. Sehingga yang terjadi adalah mungkin saja kita ketinggalan nanti di dalam kehidupan rohani kita. Mungkin saja akhirnya kemudian kita tidak sungguh menjadi orang percaya. Lalu timbul pertanyaan, apakah tujuan hidup manusia atau tujuan hidup dari orang percaya ya? Saya mengutip dari Westminster Shorter Catechism ya. Ini adalah buku acuan atau doktrin dasar yang dipegang oleh teologi reform atau teologi gereja kita. Yaitu di dalam pertanyaan pertama saja sudah ditanyakan, what is the chief end of man? Apakah tujuan akhir daripada manusia? Dan jawabannya adalah man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Ya, tujuan akhir dari manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Artinya apa saudara? Manusia diciptakan di muka bumi bukan untuk mencari kekayaan. Manusia diciptakan di muka bumi atau orang percaya khususnya bukan untuk menjadi orang sukses. Tapi firman Tuhan berdasarkan pengakuan ini mengatakan apa? Kita harus sadar bahwa tujuan kita akhirnya adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Artinya apa saudara? Kalau berbicara mengenai to glorify God ya, ini berbicara mengenai kehidupan yang kudus. Ini berbicara mengenai kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Ini berbicara mengenai suatu hubungan yang dekat dan menggambarkan kehidupan yang didasari dengan pertobatan. Artinya saudara, mana mungkin nama Tuhan dimuliakan kalau hidup kita belum bertobat. Ada amin? Mana mungkin nama Tuhan ditinggikan
kalau kehidupan orang percaya belum hidup dalam pembaharuan. Artinya apa saudara? Tidak heran kita sering mendengar ada orang mengatakan, aduh kamu sudah ke gereja berpuluh-puluh tahun, tapi kok masih bohong. Kamu ke gereja berpuluh-puluh tahun, kenapa kok masih suka ngerumpin orang? Kamu ke gereja berpuluh-puluh tahun, kenapa kok kamu masih negative thinking? Dan so on dan so on. Artinya apa saudara? Menjadi orang Kristen harus berbicara mengenai hidup yang sungguh-sungguh ada perubahan. Ya. Dan kalau saudara melihat dalam konteks ini adalah diumpamakan seperti pohon ara yang tidak menghasilkan. Dan ini seringkali saudara dilupakan, bahwa untuk glorify God berarti kita harus ada repentance atau pertobatan. Repentance, pertobatan artinya apa? Kehidupan yang bertolak belakang. Kalau dulu, karena dalam bahasa Inggris repent itu kalau hadap sana, bertobat itu artinya hadap sana. Ya, itu simpelnya. Artinya apa? Kalau dulu saya sebelum bertobat, saya merokok. Setelah saya bertobat, saya merokok apa enggak? Kemarin saya khotbah di usiawan lucu ya. Saya bilang, kalau ada masalah besar dikecilkan. Kalau ada masalah kecil dibesarkan katanya. Kewalik saudara ya. Kalau ada masalah besar harusnya dikecilkan. Kalau ada masalah kecil dihilangkan. Bukan dibesarkan, itu namanya cari ribut, betul. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa saudara, kita perlu sadar bahwa kehidupan yang bertobat itu artinya, kalau dulu saya sebelum bertemu Tuhan, saya suka ngomongin orang nih. Setelah saya bertobat, harusnya apa? Saya ngomongin Injil kan? Saya pakai mulut saya yang cerewet ini untuk memberitakan Injil kan? Bukan untuk ngerumpin orang kan? Betul enggak? Jangan lihat ke sebelahnya nanti tersinggung. Ya, lihat ke depan. Fokus ke depan ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti to glorify God ini tidak gampang. Untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kita itu tidak gampang saudara. Saya pernah menelepon seorang AYI ya, bukan di gereja ini, di gereja lain ya. Saya telepon, halo selamat pagi. Ini siapa? Gitu ya. Suaranya itu loh. Ini siapa? Saya penginjil Sulaiman. Oh Pak Aman, selamat pagi. Dalam sekejap itu terjadi turbulensi bahasa. Yaitu apa? Dari yang versi pasar itu ya, kemudian menjadi versi gereja. Nah ingat loh ya, kadangkala kita itu punya settingannya ya. Siapa khotbah kemarin saya masih ingat ya. Kalau hari Minggu tombolnya ditekan, cetek. Oh penginjil Denny ya. Minggu cetek. Oh rohani, pokoknya mulai jam 6 pagi itu rohani terus. Sampai jam 2 biasanya batasnya. Setelah jam 2 jalan-jalan ke mall, tombolnya dipasang lagi, cetek. Itu sudah kembali ke settingan awal. Sehingga apa? Waktu makan, kursinya diambil orang, maki-maki. Waktu parkir, dipintas orang, maki-maki. Itu settingan awalnya, pabriknya begitu. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa tidak heran. Kita seringkali mendengar bahwa ada namanya KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tidak heran kita sering kali mendengar bahwa apa? To glorify God ini artinya kita perlu membayar harga. Itulah kenapa dalam perumpamaan ini firman Tuhan ingin mengajarkan apa saudara? Bahwa ini adalah menggambarkan kehidupan manusia. Ya, dikatakan bahwa ketika waktu yang diberikan kepada manusia untuk bertobat habis, maka penghakiman Tuhan akan dijalankan. Artinya saudara, ketika sebuah pohon ditanam dengan tujuan supaya menghasilkan buah, lalu tidak menghasilkan buah, maka kemudian ditebang karena tujuannya tidak tercapai. Saya di rumah itu di sebelah kanan ada pohon ara dan di sebelah kiri ada pohon mangga. Ya, pohon ara ini selalu berbuah terus, tapi kami jarang menikmati karena kami selalu dipanenkan oleh orang lain, yaitu burung saudara ya. Jadi burung itu selalu makan buah-buah itu dan seringkali ketika kita mau ambil sudah tidak ada. Nah saudara, karakteristik buah ara atau pohon ara adalah dia very resilient ya, sangat tangguh, sangat kuat. Mau musim panas, mau musim apa, dalam setahun itu dia tetap berbuah dan menghasilkan.
Pernah satu kali itu rantingnya sudah kering, kita pikir sudah mati, nanti muncul tunas, lalu kemudian menghasilkan buah lagi. Itu karakteristik buah ara, pohon ara gitu ya. Itulah kenapa saudara, ketika kita membaca bagian ini adalah gambaran daripada bahwa ketika ara itu tidak menghasilkan buah, kemudian Sang Tuhan dikatakan memberikan satu periode anugerah, satu waktu tambahan, supaya pohon ini jangan ditebang, kasih lagi 1 tahun supaya dia bisa menghasilkan. Dan ini berbicara mengenai satu periode anugerah bahwa Tuhan memberikan belas kasihannya. Namun ketika waktu itu diberikan dan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka periode itu akan habis. Nah, itu kira-kira inti daripada perumpamaan ini. Lalu timbul pertanyaan sesuai dengan tema kita ya, yaitu apa? Kesempatan terakhir. Mengapa masa untuk bertobat itu disebut sebagai kesempatan terakhir? Ya. Ini berbicara mengenai bahwa masing-masing kita semua diberikan kehidupan. Ada orang umurnya 0 sampai 15 tahun, ya, dia dipanggil Tuhan. Ada yang dikasih 0 sampai 50 tahun, kemudian dia dipanggil Tuhan. Ada yang umurnya 0 sampai 70 tahun, kemudian dia dipanggil Tuhan, ya. Nah, kemarin saya ingat saya tanya siapa ya, Ai Paucu ya. Saya bilang, Ai Paucu, Mazmur 90 ngomong masa hidup kami 70 tahun, ya, kalau dikasih bonus 80 tahun. Saya bilang, Ai mau umur berapa? Ai umur berapa? Saya 70 lebih. Terus Ai minta umur berapa? 80. Saya bilang, sebentar lagi dong. Nah, itu sebagai sebuah guyonan gitu ya. Padahal belum tentu loh Ai Paucu yang bertemu Tuhan duluan. Banyak orang yang di bawahnya juga bisa bertemu dengan Tuhan. Karena waktu itu misteri, saudara. Itulah kenapa dalam bagian ini dikatakan bahwa masa yang Tuhan berikan itu, 0 sampai tanda tanya itu ya, umur kita, harus dipakai dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang pertama di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ya, jadi yang pertama jawabannya adalah mengapa ya masa untuk bertobat di dalam dunia ini adalah kesempatan terakhir. Karena apa? Belum tentu menghasilkan buah. Ya, orang percaya belum tentu kalau dia itu tidak sungguh-sungguh dia tidak akan menghasilkan buah. Jadi dia eksis ada di muka bumi, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kira-kira saya mau tanya buat saudara ya, bisa enggak orang Kristen disebut Kristen tapi tidak menghasilkan buah? Bisa? Bisa. Buah itu apa sih? Buah itu ada 2 meaning. Meaning yang pertama adalah satu perubahan dalam hidupnya, yang berdasarkan Galatia 5, 22, 23. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kerendahan hati, penguasaan diri itu. Ya. Jadi artinya bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan, apakah dia sudah ada perubahan karakter dalam dirinya? Dulunya tidak sabaran, dikit-dikit klakson, sekarang menjadi lebih sabar. Ya, jangan kualik loh. Dulu klakson, sekarang turun lalu bacok itu ya. Itu naik level itu namanya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian ini firman Tuhan yang katakan apa? Belum tentu ada orang mengaku sebagai orang Kristen, tapi tidak ada buah-buah pertobatan dalam dirinya. Inilah yang Yesus katakan bahwa apa saudara? Dia tidak menemukan itu. Ya. Nah saudara, kita tahu bahwa di dalam tradisi Yahudi ya dikatakan bahwa kalau sudah baca Imamat 19, mari kita baca. Imamat 19 mulai ayat 23 kita akan baca sampai ayat 25. Imamat 19 ayat 23 sampai 25. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi saudara, berdasarkan firman Tuhan ini kita tahu bahwa setiap pohon 0 sampai 3 tahun itu biasanya dibiarkan karena bertumbuh ya, belum menghasilkan. Kemudian 3 tahun yang kedua ya kita masuk di tahun yang keempat itu buahnya dipersembahkan ya kepada Tuhan.
Baru di tahun yang kelima, keenam itu bisa dijual, mau dimakan dan lain sebagainya. Nah, dalam perumpamaan ini besar kemungkinan ini adalah masuk 3 tahun yang kedua. Artinya apa saudara? Harusnya di tahun yang keempat sudah bisa panen, di tahun yang kelima sudah bisa bagi-bagi, ini tahun yang keenam tapi belum ada buahnya. Artinya memang ini pohon tidak menghasilkan, ya. Itulah kenapa saudara sang Tuhan begitu marah dan sang Tuhan mengatakan tebang saja. Kenapa? Karena ini tidak akan menghasilkan buah. Ya, kembali kepada yang saya sebut tadi, di sebelah kanan rumah saya itu ada pohon ara, di sebelah kiri ini pohon mangga. Pohon mangga yang ditanam di situ, gedenya sudah segini batangnya. Tapi rantingnya sudah tinggi. Tapi sampai hari ini tunasnya saja belum nongol, saudara. Ya, saya sampai berpikir kalau sampai 2 tahun lagi tidak ada apa-apa, ya permisi saya akan tebang. Sama, saudara. Artinya apa, saudara? Dalam bagian ini firman Tuhan ini katakan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, harusnya masa anugerah itu sudah diberikan. Bukan hanya 3 tahun pertama, 3 tahun yang kedua. Ini berbicara mengenai apa, saudara? Bahwa ini pohon memang tidak menghasilkan. Jadi kalau memang tidak menghasilkan, ya tidak ada pilihan lain. Itulah kenapa di dalam bagian ini dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Jadi apa, saudara, yang kita bisa pelajari dalam bagian ini? Kita bisa belajar bahwa orang percaya itu dia mau tidak mau, suka tidak suka, hidupnya harus menghasilkan buah. Dan kalau tidak menghasilkan buah, dia gagal. Ya, kenapa, saudara? Karena kalau kita mengaku sebagai orang percaya, tapi berpuluh-puluh tahun kita ikut Tuhan, orang tidak melihat ada perubahan dalam diri kita. Maka orang akan bertanya, di mana buahnya? Ya, saya pernah mengkonseling pasangan suami istri, saudara. Awalnya datang ke saya, ngomong biasa, terus kita ngomong lancar. Tiba-tiba topiknya itu makin memanas. Dan arahnya sudah ke suami dan istri ini saling menyalahkan. Lo puncaknya suaranya banter, saya sampai sungkan sama tetangga, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu saya dengar istrinya ngomong gini, Pak Soleman, jangan tertipu suami saya ini. Dia ngomongnya itu bagus sekali, tapi belum tentu yang dia ngomong itu benar. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya kaget karena saya tahu, saya kenal orang ini baik, sabar, ya cinta Tuhan dan lain sebagainya. Tapi permisi bertanya, saya lebih kenal dia atau istrinya yang lebih kenal dia? Istrinya. Pengenalan saya, definisi saya dengan definisi istrinya lebih benar yang mana? Istrinya kan? Kenapa? Karena istrinya bersama dengan dia terus kan. Dia kenal siapa suaminya kan, betul? Nah, jangan sampai loh, saudara, kita ikut Tuhan, tapi kita hanya casingnya, ya, tampaknya itu seperti orang yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, tapi sebenarnya belum ada perubahan. Itu terbukti kapan, saudara? Terbukti ketika kita menghadapi satu pilihan yang akan mungkin menguntungkan diri kita atau menjatuhkan diri kita. Nah, dalam kondisi yang demikian biasanya keaslian orang itu akan terlihat. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa hati-hati, saudara. Orang percaya kalau dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka bisa saja dia disebut sebagai KTP itu, ya, Kristen tanpa pertobatan. Ada enggak kira-kira orang yang rajin ke gereja tapi juga sering memukul istrinya? Ada? Ada. Bisa enggak orang rajin ke gereja tapi istrinya pukul suaminya? Bisa enggak? Bisa. Wanita kalau marah tuh sadis loh. Kalau dia kalah tenaga dia main cakar, betul? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bisa enggak orang rajin ke gereja tapi dia punya bisnis tidak genah? Bisa. Bahkan kami pernah mengalami itu, ya.
ada jemaat yang kemudian diselidiki karena kasus narkoba. Tiap minggu ke gereja, pelayanan, tapi bisnisnya tidak karuan. Saudara, ini warning bagi kita, saudara. Jadi orang Kristen bukan hanya disebut Kristen, harus ada pertobatan. Pertobatan itu berbicara mengenai ada buah yang dihasilkan. Saya sangat diberkati dengan kesaksian kembali ya, keluarga pendeta Marojahan yang meninggal. Anaknya pernah bercerita dan dalam kesaksiannya dia menceritakan dia sangat bangga dengan papanya. Satu kali mereka papanya itu sudah tidak melayani di gereja, otomatis kan tidak ada penghasilan. Jadi dia harus bertahan hidup hanya dari panggilan khotbah. Dan itu tidak tiap hari. Dan apa yang dia lakukan katanya untuk menghidupi keluarganya, setiap kali dia khotbah, dia sambil jual buku sama jual CD, ya, CD khotbah. Jadi habis khotbah di tempat ini, dia akan keluar ke depan lalu menjajakan buku dan CD itu. Dan salah satu yang disuruh adalah Jerome itu. Ya. Dan Jerome bilang, "Aku malu sekali karena aku jualan di gereja." Lalu dia bilang, "Apalagi aku membayangkan papaku. Habis khotbah di mimbar, turun, lalu jualan di depan." Lalu Pak Marojan ngomong ke anaknya, "Anakku, jangan malu. Inilah yang menghidupi kita." Jadi ketika dia khotbah dan jual buku itu, itulah yang membiayai hidupnya. Dan dia mengatakan, yang penting kita tidak mencuri, kita tidak melakukan hal yang kriminal, dan tidak melanggar firman Tuhan. Sehingga dia lakukan itu bertahun-tahun untuk bertahan hidup. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kadang dalam kesusahan kita bisa menghalalkan segala cara, bukan? Kemarin lihat enggak uang yang disita hasil korupsi? Kalau tidak salah yang dipajang itu 3, berapa triliun. Bayangkan saudara, duitnya itu sak ruangan itu penuh. Ya, katanya harusnya 13 triliun, tapi itu ruangan tidak cukup. Itu adalah bagian yang kecil daripada uang negara yang dihilangkan itu. Artinya apa saudara? Banyak orang di luar sana yang berlomba-lomba untuk memperkaya dirinya dengan cara apapun. Nah saudara, itulah kenapa saudara kita jadi orang Kristen tidak mudah. Kenapa? Karena kita selalu mengalami yang namanya ujian-ujian untuk menghasilkan buah itu. Kadang-kala waktu pohon itu menghasilkan buah, musuhnya adalah apa kalau buah itu? Pertama itu burung, kedua itu mungkin ulat ya, yang menggerogoti buah itu. Artinya apa saudara? Pasti ada waktu di mana godaan-godaan itu datang, ujian-ujian itu akan datang. Kita pengen ikut Tuhan, tapi di lain sisi kita tidak bisa bertahan di dalam kehidupan yang kudus. Sehingga yang terjadi adalah pertobatan kita menjadi sesuatu yang sia-sia. Kita mengulang lagi ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa dalam bagian ini, kalau kita tidak menghasilkan, itu kita disebut gagal. Ada sebuah fakta yang menarik saudara. Seringkali banyak keluarga yang tidak bisa dimenangkan bagi Tuhan sampai hari ini. Alasannya adalah apa? Karena menyaksikan kehidupan orang Kristen, khususnya keluarganya yang ada dalam family itu, yang tidak bisa menjadi berkat atau tidak punya satu kehidupan yang bertobat. Banyak kali saudara mereka susah mau percaya kepada Tuhan karena lihat ada orang Kristen dalam rumah itu yang hidupnya belum diperbaharui, yang kalau hari Minggu hidupnya begitu saleh, tapi hari yang lain hidupnya sama dengan dunia. Sehingga yang terjadi adalah sanak saudara yang belum mengenal Tuhan akan menyimpulkan, untuk apa jadi Kristen? Sama aja. Itulah kenapa saudara kita harus aware, waspada. Iya ya, hidupku ini sudah menghasilkan buah belum? Kalau hidupku belum ada satu buah yang dihasilkan, berarti engkau harus pause sejenak, engkau harus berdoa di hadapan Tuhan, bertobat dan memohon anugerah Tuhan supaya apa? Engkau bisa hidup di dalam pertobatan itu. Sehingga lambat atau cepat orang bisa menikmati buah yang kau hasilkan. Itulah kenapa saudara dalam poin yang pertama ini,
kita diingatkan, sudahkah saya menghasilkan buah? Karena ada orang atau orang yang mengaku orang percaya, dia tidak menghasilkan buah, ya. Itulah kenapa di warning kamu harus menghasilkan buah. Yang kedua, saudara, mengapa masa bertobat itu dalam hidup kita disebut sebagai kesempatan terakhir? Yang kedua adalah ayat yang ke-7 bagian B, ya. Di situ dikatakan demikian. Tebanglah pohon itu, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ini adalah suatu hal yang keras sekali, ya. Firman Tuhan ingin katakan bahwa ketika engkau dikasih masa anugerah, dikasih waktu untuk kita bertobat, tapi seringkali orang tidak memanfaatkan waktu itu dengan baik. Saya pernah dikasih voucher, saudara, ya. Kadangkala kalau orang kasih voucher kita lihat tanggalnya. Oh, masih lama, Desember 2025. Itu dikasihnya misalkan bulan Januari. Oh, masih lama, setahun. Jalan. Moro-moro ingat lagi Januari 2026. Vouchernya sudah apa? Tidak laku. Sering kali kita mengalami demikian, bukan? Mungkin karena saking banyak voucher kita dapat, ya, bisa juga, ya. Tapi kadang-kala kita suka meremehkan, bukan? Oh, masih lama. Saya mau tanya, kalau Anda didiagnosa hidupmu akan sisa 24 jam, kira-kira apa engkau lakukan? Pasti yang pertama, engkau akan datang ke gereja, bukan? Meskipun ibadah sudah selesai, engkau akan duduk di situ dan engkau doa nangis-nangis. Itu pertama kau lakukan. Dan yang kedua, engkau cari semua saudara seiman, kamu minta maaf satu-satu, ya. Nah, sudah minta maaf, sudah, engkau pulang. Kemudian apa yang kau lakukan? Engkau ke bank, kan? Engkau urus duit-duitmu itu yang miliatan itu, ya. Nah, kau atur ini kasih siapa, ini kasih siapa, ini kasih siapa. Nah, Arnold langsung senyum, ya, miliatan duitnya. Amin kan, Arnold? Amin, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, habis mengatur keuanganmu, apa yang kau lakukan? Engkau akan pulang mengatur surat-suratmu, kan? Nah, dan lain sebagainya. Tiba-tiba engkau dapat telepon. Maaf, Pak, itu hasil prodia itu salah itu. Hidupmu sehat-sehat saja, tidak ada masalah dengan hidupmu. Kira-kira apa yang kau katakan? Hah? Cilaka. Kenapa? Aku sudah miskin. Dan engkau nyesal, aku harus nangis-nangis minta maaf sama orang itu, aku tidak suka orang itu, tapi aku tidak mau karena besok mau mati, misalkan. Saudara, ingat loh, ya, kita tidak tahu kapan Tuhan jemput kita loh. Ya, saya bolak-balik ngomong ini, ya. Saya pernah menguburkan orang yang belum dilahirkan, meninggal dalam perut. Ya, ketika dikeluarkan dari perut, wah ganteng, putih, gemuk. Belum lahir. Tapi saya juga pernah menguburkan orang remaja umur 17. Saya juga pernah menguburkan bapak-bapak usia 50 lebih. Dan yang paling sering saya menguburkan nenek-nenek atau kakek-kakek di atas 70 tahun. Nah, saudara, kita tidak tahu loh hidup kita. Jangan saudara dengan pede mengatakan, oh, Mazmur 90 bilang kan 70, 80. Sekarang umurku baru 15. Berarti masih panjang, Pak. Tunggu dulu. Kalau memang sudah waktunya, biasanya ya ada musimnya, ya. Kalau kami di hamba Tuhan sudah tahu, ya. Kalau ada musimnya, malaikat maut itu turun. Biasanya dia suka sekalian, ya. Jadi meninggalnya itu kodian, tahu kodian? Bukan sendiri-sendiri, tapi itu merentet gitu, ya. Sehingga kita ke adi jasa tuh bolak-balik, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, poin saya adalah kita semua diberikan waktu toleransi. Selama kita hidup 0 sampai tanda tanya, mungkin 70 tahun, 80 tahun. Masa itulah disebut sebagai masa di mana dia tuh sungguh-sungguh memanfaatkan anugerah Tuhan. Mungkin ada orang bertobat usia 15 tahun, itu masa anugerahnya dia. Ada orang bertobat usia 40 tahun, itu masa anugerah dia. Ada pula yang kesaksian bertobatnya umur 70 tahun, itu masa anugerahnya dia. Tapi dari masa pertobatan dia sampai kepada tanda tanya Tuhan jemput. Itu menjadi satu waktu anugerah Tuhan di mana Tuhan itu minta kita pakai dengan baik. Jadi saudara, ada orang yang diberikan waktu yang sama tapi memanfaatkannya berbeda. Saya pernah lihat ibu-ibu lagi masak,
dengerin TV, cek and recheck. Kemudian apa yang terjadi? Di sini pegang HP. Ya, jadi HP, masak, dengerin apa itu yang di TV itu ya. Dan lebih ekstrim lagi, ada yang gendong bayi satu. Hebat loh perempuan itu. Ya, itulah kenapa saudara bisa melakukan satu waktu dengan banyak pekerjaan. Tapi ada juga orang yang tidak bisa. Ya, khususnya pria tidak bisa dalam satu waktu melakukan banyak hal. Ya, makanya dikatakan menurut ilmu psikologi ya, wanita itu dikatakan dia itu seperti radar. Jadi dia bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Tapi kalau pria itu seperti laser, hanya satu tok. Makanya kalau suamimu lagi baca koran, kamu jangan tanya ya, misalkan Dewi tanya ya, kok bajuku bagus enggak? Kalau dia lagi baca koran dia akan ngomongnya, bagus, bagus. Padahal matanya di mana? Koran. Ternyata Dewi lupa, dia pakai baju badut misalnya. Anggaplah ekstrimnya begitu. Dan dia datang ke gereja dengan baju itu. Artinya apa saudara? Kadangkala orang bisa satu waktu melakukan banyak hal. Tapi ada orang juga tidak bisa. Sama-sama dikasih 24 jam. Tapi ada orang yang bisa memanfaatkan dengan baik. Tapi ada orang yang tidak bisa. Itulah kenapa ini warning bagi kita. Kenapa? Tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma. Dengan percuma itu dari kata-kata geo artinya apa? Tidak aktif atau tidak berfungsi. Jadi kalau ini diterjemahkan dalam bagian ini berarti apa? Jika hidup kita tidak aktif menghasilkan buah pertobatan, berarti keberadaan kita di dunia ini sedang kehilangan fungsinya. Jadi kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, harusnya kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Loh Pak, tapi kok masih ada? Nah, berarti belum sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita harus introspeksi diri. Aku ini ikut Tuhan ya. Tapi kok kadang-kala aku bisa kalau marah itu kayak orang kerasukan ya. Ada orang kalau marah itu tidak bisa kontrol diri. Apa yang di meja itu dia lempar. Dan dia judulnya adalah Kristen. Ya, itulah kenapa hati-hati saudara. Kalau kita sudah tidak menghasilkan buah pertobatan, maka kita sudah kehilangan fungsi di muka bumi ini. Ya, kita sudah tidak ada gunanya lagi. Kenapa saudara? Karena orang Kristen diminta selama kita hidup harusnya ada pertobatan. Itulah kenapa saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini kita akan waspada. Itulah kenapa saudara dilanjutkan di ayat 8 dan 9 ya. Dalam anugerahnya kemudian sang pengurus kebun ini minta, Tuhan jangan tebang, kasih saya kesempatan 1 tahun lagi, nanti itu tak pupuki, kemudian saya cangkul sekelilingnya, siapa tahu tahun depan itu akan menghasilkan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ini berbicara mengenai Yesus Kristus, sang pengurus kebun itu. Dia memberikan kesempatan kedua, second chance buat kita. Supaya apa saudara? Kita tiap hari minta Tuhan ampuni saya, kasih saya kesempatan. Sehingga apa yang terjadi saudara? Kalau masa itu sudah habis, maka tebanglah dia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada yang guyon begini, Pak, tidak mungkinlah orang masuk neraka. Masa Tuhan begitu jahat? Saya yakin saudara, kalau ada surga, pasti ada neraka. Dan ketika orang itu sudah tidak sungguh-sungguh bertobat, maka hanya satu tempatnya, yaitu tempat di mana kayu ini ditumpuk dan akan dibakar. Dan ini berbicara mengenai kehidupan dalam kekekalan dan penyiksaan kekal, yaitu di neraka. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa saudara, di sini Tuhan memberikan injury time. Ya, kalau dalam istilah sepak bola itu, waktu tambahan. Ya, kalau lagi bertanding, kemudian ada seri begitu ya, kemudian ada injury time ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ini berarti apa saudara? Sang pengurus kebun ini memberikan kesempatan. Dan Yesus itulah yang memberikan kesempatan, harusnya kita dihancurkan. Tapi Yesus Kristus dalam anugerahnya mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus menggantikan kita, supaya saudara dan saya bisa hidup. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kita harus pakai hidup yang Tuhan gantikan itu dengan sungguh-sungguh.
Seringkali orang menghabiskan hidupnya hanya untuk bekerja dan mencari uang. Hati-hati saudara, karena cari uang itu tidak ada limitnya. Ya, tapi kalau tidak ada uang juga pusing, betul? Karena anak kecil saja tahu uang ya. Saya pernah ngajar sekolah minggu ya. Saya keluarkan ada foto ya. Saya bilang, ini foto siapa? Ada satu anak bilang, Roberto Batistuta. Loh, siapa itu? Pemain sepak bola. Gambar Yesus itu loh, dibilang Roberto Batistuta. Lalu saya keluarkan lagi dari dompet saya. Ini apa? Duit. Yang seumur Liora itu loh, ya. Duit. Anak kecil aja tahu itu duit ya. Apalagi orang dewasa. Artinya apa saudara? Hati-hati kalau fokus hidup kita hanya mencari uang, sehingga kita tidak menganggap hal rohani hal yang penting. Hati-hati. Bisa saja seperti kapal itu, engkau akan ketinggalan. Ya, ketika engkau belum sungguh-sungguh percaya, apalagi engkau akan ketinggalan. Engkau lihat kapal itu jalan, tapi engkau tidak bisa naik di atas kapal itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa ini menjadi warning saudara ya. Jadi Yesus memberikan kita anugerah, dan Yesus itulah yang kemudian ya memakai orang-orang di sekeliling kita untuk mengingatkan kita. Jadi jangan marah ya kalau tiba-tiba ada hamba Tuhan yang mungkin mengingatkan saudara, atau ada temanmu yang mengingatkan engkau, atau istrimu atau anakmu ya. Tuhan bisa pakai anakmu untuk mengingatkan engkau ya. Saya pernah dengar kesaksian seorang majelis ya, ada seorang anak 5 tahun anaknya. Satu kali pulang dari gereja, dijemput papanya bukan Kristen, dia hanya antar anaknya. Lalu ketika nonton TV minggu sore, anaknya bilang, papa pasti masuk neraka. Loh, anakku kenapa kamu ngomong gitu? Iya, Lause bilang kalau orang tidak ke gereja pasti masuk neraka. Karena Lause bilang kalau tidak ke gereja tidak percaya Yesus, jadi masuk neraka. Nah, bapak ini waktu dia mau tidur, dia pikirin terus, dan dia gelisah, sampai satu waktu dia memutuskan pergi ke gereja. Dan kemudian aktif melayani dan akhirnya jadi majelis. Dan terakhir itu jadi ketua majelis. Jadi Tuhan pakai anak umur 5 tahun. Kira-kira Tuhan bisa pakai istri Anda enggak untuk mengingatkan Anda? Wih, mantap istri-istri ya. Tuhan bisa pakai suami enggak untuk mengingatkan istri-istri? Bisa. Oh, istrinya lagi ngerubik. Suami bilang, oh iya, lupa. Artinya jaga-jaga mulut. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai kita menodai kehidupan kita dengan dosa. Supaya apa? Kita tetap hidup kudus. Nah, itulah kenapa Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita. Ya, untuk apa? Mengingatkan kita. Ya, itulah kenapa saudara, inilah yang kita bisa lihat. Dan 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Orang mengatakan Tuhan itu penuh kasih, tidak mungkinlah dia menghukum. Saudara ingat loh ya, Tuhan memang penuh kasih, tidak mungkin menghukum. Tapi dalam ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan katakan apa? Kalau tidak berbuah, tebanglah dia. Berarti masa kesabaran Tuhan itu ada limitnya. Ya, ketika manusia itu, kan kadang saya ilustrasikan seperti anak lah ya. Kalau kita sayang dengan anak kita pulang jam 12 malam, apa yang kita lakukan? Kita duduk di pintu dan mengatakan, bagus anakku, lanjutkan. Atau kita bilang, jam berapa sekarang? Jam 12. Kenapa pulang jam 12? Ya kan? Nah, itu masih ayah yang penuh kasih. Kalau zaman saya masih kecil, enggak ada gitu-gitu saudara. Jam 12 buka pintu, tiba-tiba itu rotan melayang, cuang gitu ya. Dalam kegelapan, ternyata mama saya itu udah standby dalam kegelapan, memegang komoceng rotan itu, dan ketika saya nongol itu langsung disambat. Cet. Itu didikan zaman dulu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam unsur kasih, itu ada yang namanya keadilan Tuhan. Artinya apa?
Kalau kita mengasihi anak kita, kita tidak akan biarkan dia berjalan di dalam lembah kekelaman. Artinya dia, mau mabuk, mau narkoba, kita diam aja. Tidak mungkin. Seorang ayah yang baik ketika anaknya menyimpang, dia akan panggil, dia akan ingatkan, dia akan suruh kembali. Saya masih ingat, saya bisa berhenti dari rokok gara-gara papa saya. Saya ditampar dan tamparan itu yang mempertobatkan saya. Nah saudara, saya tidak tahu Tuhan sekarang ingatkan engkau dengan cara apa. Ya, di KU1 saya sudah kasih ilustrasi cara membangunkan orang dari tidur ya. Misalkan saya mau membangunkan siapa ya? Seseorang ya. Saya mau bangunkan. Cara yang pertama saya panggil ya. Misalkan orang itu adalah misalkan Pak Yudi ya. Pak Yudi bangun. Kalau Pak Yudi tidak bangun, cara yang kedua saya gedor kamarnya kan. Kalau tidak bangun juga, cara yang ketiga apa Pak Yudi? Saya udah masuk, saya goyang-goyang. Pak Yudi bangun. Kalau tidak bangun juga, selanjutnya pakai apa? Oh air, tega sekali. Lalu ambil air dipercikan. Nah kalau tidak bangun juga, nah berarti something wrong. Harus cepat-cepat panggil dokter, ya kan? Nah artinya apa saudara? Tuhan itu sekarang mengingatkan kita, tidak tahu loh. Dipanggil, digedor, digoyang-goyang, atau disiram air. Kadangkala kita kurang peka. Ojo sampai loh dibanting. Ya. Harus peka. Oh Tuhan ingatkan saya, cepet kembali. Ya, karena bahaya saudara. Saya pernah satu kali ikut rafting, tahu rafting ya? Di Probolinggo. Karena kami ini tidak menguasai, ini kan ada orang, maaf ya, ada tempat orang mandi di sini. Maksud kami itu menghindar supaya menjauhi orang yang mandi, karena kan sungkan masuk dekat-dekat orang mandi. Tapi kami satu kelompok tuh makin dayung makin dekat, makin dayung makin dekat, makin dayung makin dekat. Ternyata yang mandi sebelah saya, jadi saya begini saudara. Ya, kenapa? Karena dibawa oleh arus. Ya, artinya apa saudara? Kadangkala mungkin kita maksudnya mau, tapi dengan kekuatan sendiri. Kita makin dekat, saya tidak mau ngerumpi lagi. Saya tidak mau ngomongin orang, ketemu kelompok yang tukang ngomongin orang, jadi semua. Atau saya tidak mau begini. Akhirnya, yang perlu kita lakukan adalah kita harus memohon pertolongan Tuhan. Supaya apa? Waktu kita mendayung tidak kuat, tiba-tiba ada helikopter datang, menarik kita. Pertolongan dari atas. Artinya apa saudara? Kita harus menyadari ini. Jangan sampai kita ditebang. Itulah kenapa saudara dalam bagian ini adalah sebuah warning. Ini adalah kesempatan terakhir. Jadi pakai kesempatan terakhir ini untuk apa? Untuk bertobat dan berbuah bagi Kristus. Bertobat artinya apa? Meninggalkan kehidupan yang menyimpang ya. Ya setiap kita pasti bisa ada dosa. Tapi jangan memelihara dosa itu. Supaya apa? Kita tidak kedapatan tidak kudus di hadapan Tuhan ya. Nah, apa kesimpulannya? Ada dua. Yang pertama, hidup harus menghasilkan buah pertobatan. Jadi kalau hidup jadi orang Kristen tidak ada buah yang dihasilkan, kita gagal. Ya. Oke, katakan ke sebelahnya, hidup harus menghasilkan buah. Silakan. Ya. Yang duduk sendiri ingatkan ya, hidup harus menghasilkan buah. Yang kedua adalah apa? Kita harus memakai waktu yang Tuhan berikan ya untuk dengan sungguh-sungguh ya. Jadi jangan tunda-tunda. Bereskan dosa, hidup baru di dalam Tuhan. Karena waktu toleransi itu akan habis. Ya. Saya pernah dengar sebuah cerita lucu ya. Satu kali ada seorang meninggal, lalu kemudian dia dibawa sebagai hukumannya. Dia dibawa ke neraka karena orang ini jahat. Nah ketika sampai di neraka, lalu ditunjukkan hukuman-hukumannya. Ada yang ditusuk pakai besi panas. Ada yang dipotong lidahnya. Ada yang telinganya ditarik. Tapi ada satu yang menarik saudara. Orang hukumannya hanya jongkok di pinggir sebuah kolam yang isinya kotoran manusia. Ya. Jadi hanya jongkok di pinggir kolam yang isinya kotoran manusia.
Lalu malaikat bilang, kamu pilih yang mana? Ya tentu ini katanya. Yang jongkok di pinggirnya kolam kotoran manusia. Lalu ketika malaikat itu ngomong, betul? Tidak menyesal? Iya, saya pilih ini. Lalu akhirnya, jadilah kehendakmu. Tahu ternyata saudara, waktu orang itu jongkok, itu ternyata masa break saudara ya. Hukuman yang sesungguhnya adalah direndam dalam tai manusia itu. Ya, lalu dia bilang, waduh tahu gini tidak jadi ya. Ternyata tidak lama kemudian, masa istirahat selesai, kembali ke dalam, semua cebur ke dalam. Ternyata hukumannya adalah direndam dalam kotoran manusia. Artinya apa saudara? Kalau kita jadi orang Kristen ya, tahu bahwa ini kan neraka itu banyak cerita-cerita lucu ya. Saya mau bilang neraka itu tidak selucu yang kau bayangkan loh. Tugas iblis sekarang adalah membuat neraka itu serasa enak. Makanya jadi guyonan. Aduh Surabaya panas yo. Tidak apa-apa. Kayak latihan nanti di neraka katanya. Kan sering orang guyon gitu. Berarti pengen tak ke neraka. Ya toh? Nah orang sekarang ingin memperhalus. Sehingga yang terjadi adalah kita dibuai ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan ada loh murka Tuhan itu. Tidak main-main loh ya. Kalau kau tidak sungguh-sungguh bertobat dalam masa belas kasihannya, maka waktu itu habis. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu, saya minta Anda berdoa secara pribadi. Jangan sampai engkau merasa engkau Kristen, tapi belum ada buah yang engkau hasilkan. Belum ada buah pertobatan yang terjadi dalam hidupmu. Sehingga yang terjadi adalah hidupmu menjadi Kristen tanpa pertobatan. Firman Tuhan mengingatkan, ini adalah kesempatan terakhir. Tatkala kamu masih hidup, tatkala kamu masih diberi kesempatan, inilah kesempatan final. Pakai waktu dengan baik. Dan yang paling penting, hasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Entah itu dalam pertobatanmu, maupun buah lain yang orang lain bisa nikmati. Minta kekuatan Tuhan dan pengampunan Tuhan. Bapa di surga, tolong kami ya Tuhan. Kami yang penuh dengan kelemahan. Kami bukanlah orang yang tanpa dosa. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Akan tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan terakhir bagi kami, yaitu hidup kami saat ini, untuk sungguh-sungguh bisa bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Tuhan tolong kami supaya keberadaan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga keberadaan kami di dunia ini bukan tanpa tujuan, tapi sungguh-sungguh to glorify God, memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan. Seisi dunia, atur
segala masa. Allahku Maha Kuasa. Saya minta penginjil Ernie tutup kita dalam doa. Mari kita berdoa untuk gereja kita, supaya terjadi kebangunan rohani. Ada orang-orang yang cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita doakan, mungkin ada sebagian masih sibuk dengan pekerjaan mereka, tapi biarlah itu tidak menghalangi mereka untuk rindu melayani Tuhan. Mari kita doakan, supaya jemaat mau terlibat dalam pelayanan Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tapi penuainya ya Bapa tidak banyak. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu supaya mereka bisa menjadi penuai-penuai, menjadi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Kami serahkan Tuhan berkati ya Bapa. Mungkin banyak di antara mereka dalam kesibukannya mulai kehilangan fokus ya Bapa. Hamba berdoa biar Tuhan ingatkan mereka bahwa mereka juga harus berinvestasi akan kehidupan yang akan datang. Kami serahkan Tuhan berkati semuanya ya Bapa. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus. Kita juga berdoa yang terakhir untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan semoga Tuhan yang akan menolong. Khususnya kita berdoa untuk setiap jemaat dalam pekerjaan mereka, untuk segala kebutuhan mereka, sandang pangan papan. Juga bagi setiap kita yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan masalah finansial, kita datang di hadapan Tuhan, sebab kita punya Allah yang maha kaya, kita punya Allah yang maha mengerti. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, mungkin anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini mengalami satu masalah yang besar dalam masalah finansial. Mungkin mereka harus membayar utang-utang mereka atau kewajiban-kewajiban mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati sehingga sungguh-sungguh ya Bapa, mereka diberikan kekuatan dan jalan keluar. Dan hamba juga berdoa biar Tuhan memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Engkau cukupkan ya Bapa, bahkan Engkau memberikan kelimpahan, sehingga dengan kelimpahan itu mereka bisa berbagi dan juga bisa menjadi berkat. Kami serahkan juga ya Bapa untuk segala kekhawatiran jemaat-Mu berkaitan mengenai masalah finansial. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan. Terima kasih Bapa, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau mengabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Sesaat lagi kepada setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan.
Mari dengan hati bersyukur kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tak hanya materi yang hendak kita berikan, namun terlebih seluruh hidup kita, masa depan kita ke dalam genggaman tangan Tuhan, Sang Penjunan hidup kita. Murnikan hati sehingga kita boleh semakin kudus dan berkenan, hidup yang berbuah dan semakin serupa Yesus. Bersama kita mau pujikan Murnikan Hatiku. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Mari kita bangkit berdiri, katakan, Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik,
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas setiap kasih, karunia, dan anugerah yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kau berikan kasih-Mu yang teramat besar melalui pengorbanan karya salib-Mu Tuhan. Kau menyelamatkan kami yang tadinya kami binasa menjadi dipulihkan kembali, hidup kembali bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kiranya Tuhan juga mau menolong setiap kami agar kami ini boleh memurnikan hati kami sehingga kami boleh semakin hari semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami ini boleh menghasilkan buah yang baik dan boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan di dalam dunia ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh sesuai dengan kehendak-Mu, dan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pertobatan yang sudah Kau tawarkan kepada setiap kami, sehingga kami boleh menjadi baru lagi. Terima kasih Tuhan, kiranya kami juga boleh mempergunakan kesempatan ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, dan ini saatnya Tuhan persembahan sudah terkumpul. Kiranya Kau mau menyucikan, melayakkan, dan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kau juga berikan hikmat bagi para pengurus di tempat kami ini untuk mengelolanya, sehingga boleh menjadi alat untuk mendukung pekerjaan-Mu dan dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami naikkan, doa dan syukur kami ini yang jauh dari sempurna, biarlah kami naikkan di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan begitu mengasihi-Mu, Tuhan begitu menyayangi-Mu, bahkan Dia tahu apa yang menjadi keluh kesah-Mu. Karena itu berserahlah kepadanya dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya
Tuhan memberkati.